Salman Al-Farisi itu sebelum masuk agama Islam, Salman Al-Farisi pernah bertanya suatu masalah yang ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Salman masih jadi Yahudi, Salman Al-Farisi belum memeluk agama Islam, itu Salman Al-Farisi itu pernah bertanya sebelum memeluk agama Islam, bertanya satu masalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditanyakan oleh Salman Al-Farisi? Ya Muhammad, aku mau bertanya, kalau golongan-golongan manusia yang kafir seperti diri saya lalu memeluk agama, jadi kata Salman Al-Farisi, ya Muhammad, aku mau tanya satu masalah. Kalau ada golongan-golongan manusia yang golongannya kafir seperti diri saya memeluk agama Yahudi. Kata siapa? Kata Salman Al-Farisi, saya kan ini Yahudi ya Rasulullah. Kalau saya masuk agama Islam, kalau saya memeluk agama Islam, nanti tempat saya di mana? Jadi Salman Al-Farisi bertanya, saya kan Yahudi, kalau saya memeluk agama Islam, maka tempat kembali saya itu kemana? Kata Salman Al-Farisi. Maka pertanyaan Salman Al-Farisi langsung dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Hei Salman, tempat orang-orang yang tadinya Yahudi itu tempat kembalinya neraka. Tapi kalau orang Yahudi masuk agama Islam, kata baginda Rasul, maka tempatnya itu surga. Ketika Salman Al-Farisi mendengar bahwa tempat kembalinya orang Yahudi adalah neraka, akhirnya Salman Al-Farisi matanya langsung gelap. Sampai-sampai kata para ulama, Salman Al-Farisi pingsan. Jadi mendengar saking kagetnya, ya Rasulullah, kalau golongan Yahudi dia meninggal, tempat kembalinya di mana? Kata baginda Rasul, di neraka tempat kembalinya. Kalau orang Yahudi masuk Islam, tempat kembalinya di mana? Di surga. Mendengar tempat kembalinya orang Yahudi ke neraka, akhirnya Salman Al-Farisi itu matanya langsung gelap, kegelapan, langsung pingsan. Setelah pingsan, akhirnya Salman Al-Farisi itu sadar. Setelah sadar, Salman Al-Farisi langsung menyatakan dirinya memeluk masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Suratul Baqarah ayat 62. Jadi asbab nuzulnya seperti itu, Pak. Makanya kalau ngaji tafsir, ngaji Al-Quran, nggak tahu asbab nuzulnya,
Orang yang meninggal itu tidak boleh dihajikan. Yang hajinya dikasih uang itu sama dengan menjual ayat-ayat Allah. Itu kan gak nyambung dengan asbabun nuzul. Padahal yang dimaksud wala tas'alu bi ayatin thamanan qalilan, jangan menjual ayat-ayat Allah, yaitu membalikan hukum. Sudah tahu hukumnya boleh, haram, maaf, karena kan dia dekat, suka kasih uang, suka ngasih ini, ngasih itu. Ketika bertanya boleh nggak ini? Boleh. Itu wala tas'alu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, kata Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabirina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i kepada nabi-nabinya, min qablihi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman kepada para nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad, walladzina hadu, yang mana orang tersebut itu awalnya Yahudi. Jadi awalnya Yahudi, lalu beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabi Allah. Padahal awalnya Yahudi. Kenapa dinamakan Yahudi? Kata para ulama, karena banyak keturunan dari Yahudi. Oleh karena banyak keturunan Yahudi, dinamakanlah golongan tersebut golongan Yahudi. Maka menurut sebagian ulama, kenapa golongan Yahudi dinamakan Yahudi? Lirujumihim an ibadatil izri, karena dia ibadahnya selalu kepada patung anak sapi. Jadi kepada patung anak sapi ibadahnya, dinamakanlah, kata para ulama, Yahudi. Jadi orang yang awalnya Yahudi lalu memeluk agama Islam. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, tapi dia memeluk, pindah jadi memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah. Apa yang dinamakan Nasrani? Nasrani itu yaitu satu golongan dari Nasrani, diambil dari satu kampung yang bernama Nasirah. Jadi di Syam itu kalau sekarang daerah Palestina. Dalam Palestina Syam dulu ada satu kampung namanya Kampung Nasirah, yang mana menurut ahli sejarah Kampung Nasirah ini adalah kampung yang mana tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan di suatu kampung daerah Syam, Palestina, yang
nama Nasiro, yang mana Nasiro adalah satu kampung dari Syam Palestina, yang mana kampung tersebut kampung tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi yang tadinya Yahudi, orang-orang yang tadinya Nasrani, lalu dia beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabi Allah. Dua. Yang ketiga, wasobiin. Sobiin itu Ustaz apa sih? Kata para ulama ahli tafsir, golongan sobiin adalah ta'ifatun minal Yahudi wan Nasara. Sobiin adalah satu golongan dari Yahudi, satu golongan dari Nasrani. Jadi ta'ifah golongan-golongan dari Yahudi dan Nasrani dinamakanlah namanya sobiin. Bahkan kata para ulama ahli tafsir, sobiin itu terbagi dua. Yang pertama, sobiin ada dari golongan Yahudi. Yang kedua, ada sobiin itu dari golongan Nasrani. Kalau sobiin dari golongan Yahudi, yaitu orang-orang yang dirinya selain percaya kepada Nabi Musa, dia juga percaya kepada anaknya Nabi Sis. Jadi dia percaya kepada Nabi Musa dan dia percaya kepada anaknya Nabi Sis. Orang-orang yang percaya kepada Nabi Musa dan percaya terhadap anaknya Nabi Sis itu namanya sobiin, furqatun minal Yahudi, dari golongan Yahudi. Jadi ada harus paham dulu sebelum menjelaskan makna ayat selanjutnya. Kalau Yahudi kan tadi sudah paham, Nasrani sudah dijelaskan. Sekarang yang ketiga sobiin. Sobiin itu adalah firqatun minal Yahudi wan Nasara, golongan dari Yahudi, golongan dari Nasrani, itu namanya sobiin. Makanya kata para ulama, sobiin itu terbagi dua. Ada sobiin dari kelompok Yahudi, ada sobiin dari kelompok Nasrani. Apa yang dimaksud sobiin menurut kelompok Yahudi? Sobiin menurut kelompok Yahudi yaitu orang selain percaya kepada Nabi Musa dan dia juga percaya kepada anaknya Nabi Sis, yang dikasih nama Sobi.
Di sofi ini kata para ulama, dia itu sofi itu berdiamnya di bintang-bintang yang ada di langit. Itulah kepercayaan sofi min firqatil Yahudi. Ada lagi sofi menurut diambil khotbah Nasrani, sofi dari golongan Nasrani. Bagaimana sofi menurut golongan Nasrani? Yaitu orang selain percaya kepada Nabi Isa, awas, kalau Yahudi percaya kepada Nabi Musa. Kalau Nasrani dia percayanya kepada Nabi Isa. Karena pengikutnya. Selain percaya kepada Nabi Isa, jadi sofi dari golongan Nasrani adalah orang-orang selain percaya kepada Nabi Isa, dia juga percaya kepada anaknya Nabi Sis. Yang mana anaknya Nabi Sis ini adalah namanya sofi. Yang mana sofi ini menjelma. Jadi si sofi anak Nabi Sis ini kata Nasrani menjelma, yang mana jelmaan-jelmaan ini ada di bintang-bintang bersama dengan para malaikat, bersama dengan para malaikat tersebut. Jadi sofi min firqatul Yahudi, orang yang percaya selain orang yang percaya kepada Nabi Musa dan dia percaya kepada anaknya Nabi Sis, namanya sofi. Sofi itu berdiamnya di bintang-bintang yang ada di langit. Sofi Nasrani dari golongan Nasrani adalah orang-orang yang percaya kepada Nabi Isa dan percaya kepada anaknya Nabi Sis, namanya sofi, yang mana sofi itu menjelma, lalu diamnya ada di bintang-bintang, yang mana jelmaan sofi ini yang ada di bintang itu di bersatu dengan para malaikat. Jadi intinya begini, sofi Yahudi dan sofi Nasrani namanya sofiin, itu sama-sama orang yang menyembah karena bintang, orang yang menyembah kepada malaikat ataupun orang yang menyembah dewa-dewa. Jadi dari kitab musik sofi itu apa udah ada. Apa sih sofi itu? Sofi itu adalah gitu orang-orang yang menyembah bintang, orang-orang yang menyembah orang-orang yang menyembah dewa itu namanya sofiin. Itu bahasa apa ya? Jadi kok ada bahasa sofiin sih? Sofiin itu dari diambil dari kata sofi. Dari sofi itu anaknya Nabi Sis. Selain percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada sofi. Selain percaya kepada Nabi Isa, percaya ke sofi. Yang mana sofi itu menjelma, berdiam diri di bintang-bintang, lalu bersatu dengan para malaikat sehingga disembah. Jadi orang yang menyembah bintang-bintang, orang yang menjelma menjadi malaikat, orang yang menyembah dewa-dewa, itu namanya sofiin. Ngerti gak? Nah, orang-orang yang Yahudi, orang Nasrani, sofiin itu ketika dia beriman kepada Allah, setelah itu dia beriman kepada nabi-nabi Allah, maka jaminan Allah bagaimana? Jaminan Allah Subhanahu wa taala, falahu
walaupun awalnya dia Yahudi, Pak, awalnya dia Yahudi, tapi kalau nanti akhirnya dia beriman kepada Allah, lalu dia mengamalkan syariat-syariat agama, yaitu beramal sholih, maka Allah akan balas orang tersebut dengan balasan dari Allah berupa surga. Makanya tidak boleh kita menilai orang kamu kafir. Ya sekarang dia kafir, nggak tahu di akhir hidupnya. Walaupun dia kafir, di akhir hidupnya beriman kepada Allah, ya falahum ajruhum inda rabbih. Allah akan berikan ganjaran. Dulu pernah saya cerita kalau nggak salah, ada orang kafir nggak pernah sholat sekalipun nggak pernah sholat, tapi masuk surga. Siapa? Bahram al-Majusi. Mungkin Bapak pernah mendengar nama Bahram al-Majusi yang sering diceritakan oleh para kiai. Biasanya Bahram al-Majusi itu diceritakan dengan ulama besar namanya Kiai Barsiso. Bahram al-Majusi ini dia orang Majusi, orang yang menyembah api. Selama hidupnya Bahram al-Majusi itu menyembah api. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, ya sehari-hari dia menyembah api. Suatu saat dia berjalan ke depan rumah. Ketika dia berjalan ke depan rumah itu, terdengarlah ada tangisan anak yang kelaparan. Yang mana anaknya bilang ke ibunya, "Bu, Ujang sudah gak kuat lapar, pengen makan." Jawaban ibunya, "Dek, iya tunggu dulu sebentar, emak lagi masak dulu. Kalau adek lapar, udah minum aja dulu, nanti tidur dulu." Akhirnya anaknya minum, setelah minum anaknya langsung tidur. Setelah tidur anaknya bangun kembali, kata anaknya, "Ma, udah matang belum? Saya udah gak kuat lapar, Ma." Kata ibunya, "Sebentar lagi deh, belum matang, udah minum lagi aja, setelah itu tidur lagi." Akhirnya si anaknya tidur. Bangun dari tidurnya, dia nanyain lagi, "Ma, masih belum matang, Ma, nasinya? Saya udah gak kuat lapar, Ma." Kata ibunya, "Belum deh, tunggu dulu
dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah selesai mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwa al-majusi langsung meninggal dunia. Bagaimana nasibnya? Dijawab, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim. Akhirnya bahwa al-majusi dimasukkanlah oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penasaran. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin itu latar belakangnya ketika hijrah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka balasan dari Allah adalah surga. Makanya kata para ulama, ini kan ayat ini kan asbabun nuzulnya khusus untuk Salman Al-Farisi kan. Tapi ini hukumnya hukum Pak. Hukumnya apa? Kita yakini bahwa orang yang beriman dan beramal soleh dan memeluk agama Islam, walaupun tadinya Yahudi, walaupun tadinya Nasrani, walaupun tadinya Sabiin, maka kita yakini orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin orang-orang tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas banyak sekali sahabat Rasul yang latar belakangnya Yahudi. Salman Al-Farisi Yahudi dulu, jadi sahabat Rasul. Abu Dzar Al-Ghifari itu kan Yahudi Pak, menjadi sahabat Rasul. Khalid bin Walid itu, kalau Khalid bin Walid itu yang paling parah Umar bin Khattab, Umar bin Hisam. Umar bin Khattab itu kan dia kan dia kan yang memusuhi baginda Rasul, Umar bin Khattab pemain bola. Umar bin Khattab itu kan pemain bola, bahkan tidak terkalahkan Umar bin Khattab itu bulannya. Saking gagah-gagahnya Umar bin Khattab, dia saking gagahnya memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW yang musuh. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan wasilah doa baginda Rasul. Allahumma a'izzal Islam bil Umayyah. Ya Allah, kuatkan Islam dengan kedua kekuatan Umar. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Cuma Abu Jahal pakai iman, yang beriman adalah Umar bin Khattab. Alhamdulillah dengan wasilah Umar bin Khattab Islam itu luar biasa. Itu kan Umar bin Khattab itu awalnya Salman Al-Farisi itu kan awalnya Yahudi. Makanya orang yang latar belakangnya Yahudi, orang yang latar belakangnya Nasrani, Sabiin, ketika itu dia memeluk agama Islam lalu beramal soleh, maka Allah
Mungkin sekarang dia Nasrani tapi nanti akhir hayatnya beriman. Gak tahu kita sekarang beriman, gak tahu akhir hayat kita apakah kita masih beriman, apakah tidak. Tidak ada yang tahu. Makanya oleh karena itu jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Hormatilah sesama manusia. Bahkan baginda Rasul menghormati bukan cuma umat Islam saja, orang yang Nabi bergaul, menghormati, apalagi dengan umat Islam. Wala khaufun 'alaihim, orang-orang tersebut tidak ada rasa takut dalam hatinya. Wala hum yahzanun, maka orang-orang yang tadinya Yahudi, yang tadinya Nasrani, Sabiin, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasa sedih nanti di hari kiamat karena mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat orang Yahudi doain biar masuk Islam. Sebesar apapun dosanya orang Yahudi, sebesar apapun dosanya orang Nasrani, itu kalau masuk agama Islam semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Untungnya. Makanya kalau ada yang begini, kenapa kita harus mengagungkan umat? Umat itu dulunya Yahudi. Kenapa kita harus mengagungkan Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi itu dulunya Yahudi. Orang satu kayak lagi, orang Yahudi, orang Nasrani, latar belakang awalnya lalu beda memeluk agama Islam dan beramal soleh sesuai dengan syariat agama, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan surah Al-Baqarah ayat 62. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Ini beda asbabun nuzul. Mungkin pengajian pada pagi ini saya tidak bisa sampai 5:30 karena 5:30 saya berangkat dengan keluarga ke Banten, ada acara kurang 15 menit lagi ya, kurang sedikit lah. Mungkin itu saja karena kalau dilanjutkan ini sebab tujuannya beda dan ayatnya nyambung. 6 ayat ke depan itu harus amat dijelaskan biar kita paham makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada benarnya tuntunan dari Allah, ada salahnya kesalahan pribadi saya, mohon maaf dan maafkan. Wallahu taufiq wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Allah